فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan terakhir tentang riwayatul akabir anil asaghir, kemudian terkait muhmal, dan tentang man haddatsa wa nasi. Itu yang terakhir. Apa maksud man haddatsa wa nasi? Syukran. Seorang perawi atau seorang syekh menyampaikan hadis, tapi kemudian dia lupa terhadap hadisnya itu. Maka, dalam kondisi seperti ini, apabila si murid kemudian menyampaikan hadis kepadanya, disampaikan lagi oleh si murid kepada gurunya, hadis tersebut, bagaimana hukum riwayat ini? Diterima atau tidak? Indah Iqbal. Diterima apabila memang taib perawi tersebut adalah seorang thiqah. Karena apa? Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Taib. Kemudian sekarang kita lanjutkan tentang masalah musalsal. Pembahasan musalsal yaitu riwayat yang ada kecocokan. Para perawi di dalam sanadnya dengan sighah ada ataukah dengan suatu kondisi atau suatu perkataan atau suatu sifat. Taib. Dan kemarin telah dicontohkan beberapa bentuk musalsal yang mayoritasnya musalsal itu lemah. Dan musalsal yang paling sahih itu apa? Badri. Musalsal dengan qiraah surat apa? As-Saff. Taib. Dan musalsal itu termasuk di antara sifat sanad, sifat wa huwa min sifatil isnad. Kita baca contohnya. Wa qad yaqa'u tasalsul fi mu'dhamil isnad ka hadits al-musalsal bil awwaliyah wa huwa hadits ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Bahwasanya itu adalah awal hadis yang didengar oleh perawi tersebut. Sampaikan lagi, itu awal hadis yang didengar oleh perawi itu. Terus demikian. Fa inna silsilah tantahi fihi ila Sufyan ibn Uyainah faqad wa man rawahu musalsalan illa muntahahu faqad wahima. Ini telah kita baca. Qala wa siyagul ada'il musyaru ilaiha ala 8 maratib. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan sighah ada. Sighah ada. Dalam apa? Dalam ilmu hadis yang diisyaratkan itu ada 8 tingkatan. Ikhtasara huna ikhtisaran ajiban haitsu dhammana takallum ala sighil ada
wujuh tahammul wa hiya thamaniyatun aidan. Nah, di sini beliau meringkas dengan peringkasan yang mengherankan. Beliau gabungkan pembicaraan tentang sighah ada dengan wujuh tahammul. Nah, yaitu metode-metode dalam tahammul. Tayyib. Yang wujuh tahammul itu juga ada 8. Al-ula sami'tu wa haddatsani. Ini paling tinggi. Nah, ketika dalam periwayatan hadis, nah, perawi mengatakan sami'tu dan haddatsani, ini tingkatan pertama, menunjukkan sama, dia betul-betul mendengar dari gurunya. Sehingga seorang perawi, taruhlah dia ada tadlis padanya, selain tadlisut taswiyah, kemudian dia mengatakan dari gurunya sami'tu, maka diterima. Nah, karena jelas dia mendengar saat itu. Tapi kalau meriwayatkan dengan an, maka tidak langsung diterima. Tsumma akhbarani wa qara'tu alaihi wa hiya al-martabatu tsaniyah. Nah, tingkatan kedua yaitu akhbarani dan qara'tu alaihi, ya, aku membaca hadis di sisi beliau, yaitu syekhnya mendengarkan, si talib ini membaca dan disetujui oleh syekhnya. Memang yang membaca orang itu, maka qara'tu alaihi. Tingkatan ketiga, tsumma quri'a alaihi wa ana asma' wa hiya tsalitsah. Nah, tingkatan ketiga yaitu dibaca di sisi beliau hadis dalam keadaan aku mendengar. Berarti dia ikut hadir, ada murid yang lain membacakan hadis kepada syekh. Tsumma amba'ani wa hiya rabi'ah. Nah, tingkatan yang keempat, amba'ani. Walaupun secara lughah ikhwan, sebenarnya antara akhbarani dan amba'ani bedanya apa? Rifki, dari sisi lughah, mana bahasa, ada perbedaan enggak? Sama, bermakna ikhbar. Nah, akhbarani dan amba'ani kalau kita perhatikan sisi lughah sama, menyampaikan khabar kepada. Tapi dalam istilah ada dan tahammul ini dibedakan. Kalau akhbarani tingkatan kedua, amba'ani untuk apa? Tingkatan yang keempat. Nah, di mana dia tidak mendapatkan khabar langsung dari syekhnya. Tsumma nawalani wa hiyal khamisah. Nawalani yaitu dengan memberikan apa? Memberikan kitab atau memberikan catatan kepadanya. Tsumma syafahani ay bil ijazah wa hiya sadisah. Tingkatan yang keenam yaitu syafahani, maksudnya dengan ijazah. Memberikan ijazah kepadaku. Hadis tidak dibacakan atau syekh juga tidak menyampaikan hadis, tapi apa? Memberikan ijazah tentang periwayatan suatu hadis yang ada di kitabkah atau yang ada di catatankah, demikian. Tsumma, kalau tadi syafahani, yaitu musyafahah, memberikan ijazah dengan lisannya. Tsumma kataba ilayya ay bil ijazah, menulis ya padaku dengan ijazah, wa hiya sabi'ah, tingkatan yang ketujuh. Tsumma an wa nahwaha min as-siyaghil muhtamilah lis-sama'. Kemudian an dan yang semisalnya dari sighah-sighah yang ada kemungkinan sama tapi juga ada kemungkinan tidak. Wal ijazati lis-sama'i wal ijazati, di sini berhentinya. Karena pada cetakan lain ada pengulangan lam sehingga lebih memudahkan. Wa nahwaha minas siyaghi
al-muhtamilati lis-sama'i wal ijazah. Ya, konteksnya apakah itu memang mendengar langsung ataukah hanya sekedar ijazah? Karena itu bisa dengan an. An itu mencakup tadi mendengar langsung atau mendapatkan secara ijazah, sehingga dia tidak mendengar. Wali adami sam'i aidan, dan juga ada kemungkinan ketika dia tidak mendengar sama sekali dari syekhnya, tapi dari orang lain. Makanya sering digunakan ini oleh mudallisin. Nah, yang dia tidak mendengar langsung dari syekhnya tapi ingin mengungkapkan dengan apa? Ungkapan yang seakan-akan mendengar, maka didatangkanlah an. Wa hadza mithlu qala wa dzakara wa rawa fal lafdhan al awwalan min siyaghil ada. Naam. Fal lafdhan al awwalan min siyaghil ada wa huma sami'tu wa haddatsani salihani liman sami'a wahdahu min lafdhi syekh. Ya, kemudian al lafdhan ini kita berbicara ke depan lagi, berarti naam. Wa hadza mithlu qala wa dzakara, na'am, mithlu qala wa dzakara wa rawa. Di situ kasih titik, jangan koma. 6 titik. Itu pembahasan sudah selesai. 6, yaitu bahwasanya an, ya an tingkatannya kawan, karena ada kemungkinan sama, kemungkinan ijazah, kemungkinan tidak sama. Itu seperti apa? Qala, kita mengatakan qala Imam Bukhari, kita tidak mendengar dari Imam Bukhari, tidak punya ijazah juga. Zakara atau rawa fulan. Nah, ini tingkatannya sama. Baik, tingkatan terakhir. Tingkatan keberapa terakhir? Ikhlas. Ada berapa tingkatan ini? Tingkatan terakhirnya keberapa berarti? 8, ada 8 tingkatan. Nah, kemudian kita membahas yang awal, 2 lafaz, ya 2 lafaz yang awal, yaitu apa 2 lafaz yang awal? Sami'tu dan haddatsana atau haddatsani. Tayyib. Nah, 2 lafaz yang awal dari sighah ada ini yaitu sami'tu dan haddatsani, keduanya bisa untuk digunakan dalam liman sami'a wahdahu min lafdhi syekh. Nah, bisa digunakan oleh orang yang memang mendengar sendirian dari lafaz syekh. Sami'tu, aku mendengar. Haddatsani, ya, orang yang mendengar sendirian. Wa takhsisut tahdithi bima sumi'a min lafdhi syekh huwa syai'u baina ahli al-hadithi istilahan. Dan pengkhususan tahdits, ya haddatsani, nah, dengan sesuatu yang didengar dari lafaz syekh, itulah yang tersebar di antara ulama ahli hadis secara istilahi. Nah, menyampaikan haddatsani, ya maksudnya memang apa? Mendengar lafaz itu dari syekhnya. Atau haddatsana, yang sebagian membedakan ketika haddatsani dia sendirian, ketika haddatsana dia mendengar langsung dari syekhnya tapi ada 6 teman-teman yang lainnya. Dan yang jeli dalam membedakan hal ini Imam Muslim rahimahullahu taala antara haddatsani dan haddatsana. Wala farqa baina at-tahdits wal ikhbar min haitsul lughah. Nah, dari sisi istilah hadis, para ulama membedakan apa? Haddatsani dengan apa? Akhbarani. Paham? Kalau haddatsani mendengar langsung dari syekhnya. Adapun akhbarani kita lihat, nah itu tingkatan yang kedua. Ya, tingkatan yang kedua di bawahnya. Adapun dari sisi lughah dikatakan di sini wala farqa bainat tahdits wal ikhbar. Ya, min haitsul lughah, ya, antara tahdits haddatsani dan akhbarani ini secara bahasa tidak ada bedanya. Wa fi di'a'il farqi bainahuma takallufun syadid, ya, dan pengakuan adanya perbedaan dari sisi bahasa ini takalluf yang takalluf yang berat, parah, takalluf yang parah, membeban-bebani diri. Ya, kita katakan secara bahasa memang enggak ada bedanya. Tapi secara istilah dibedakan gitu.
Lakin lamma taqarrara istilahu sara dzalika haqiqatan 'urfiyyah. Akan tapi tatkala telah tetap secara istilah, yaitu di sisi ulama ahli hadis, maka jadilah itu sebagai suatu hakikat 'urfi. Karena hakikat, dalam apa? Dalam ilmu usul kan dibagi, ada hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah, dan hakikah apa yang ketiga? Hakikah syar'iyah. Ini tiga hakikat yang seseorang harus jeli ketika mendapatkan suatu nas, suatu istilah, suatu kata yang diinginkan itu hakikat syar'i ataukah lughawi atau urfi. Kalau itu lafaz Al-Quran dan Sunnah, maka yang pertama kali diterapkan padanya apa? Hakikat syar'i. Seperti salat. Salat makna asalnya apa, Badri? Doa. Salat makna asalnya doa. Tapi ketika berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapan as-salah, maksudnya adalah salat secara syar'i yang dikenal oleh kita. Maka dalam pembahasan ini juga antara haddatsani dan akhbarani itu lebih dominan akhirnya hakikat urfiyah, uruf ulama ahli hadis, sehingga dibedakan. Fataqaddamu 'ala al-haqiqatil lughawiyah, sehingga dikedepankan atas hakikat lughawiyah. Ma'anna hadzal istilah innama sya'a 'indal masyariqah wa man tabi'ahum. Bersamaan dengan apa istilah ini tersebar di kalangan apa masyariqah, yaitu ulama timur, lawan dari maghribah, dan siapa saja mengikuti mereka. Wa mu'dzamul hijaziyyin, dan mayoritas ulama Hijaz. Wa amma ghalibul maghribah falam yasta'milu hadzal istilah, balil ikhbaru wat tahditsu 'indahum bima'nan wahid. Tayyib. Adapun ulama maghribah ini maghribah ini yang apa? Mu'dzam hijaziyyin. Ulama Hijaz, nomornya keliru. Masyariqah wa man tabi'ahum. Tayyib. Kemudian apa? Yang menyamakan yaitu maghribah, yaitu mayoritas ulama Hijaz, yaitu mereka menggunakan istilah ini tidak dibedakan. Menurut mereka ikhbar dan tahdits itu satu makna. Qala fa in jama'a ar-rawi ay ata bi sighatil jam'i fi sighatil ula ka an yaqul haddatsana fulan aw sami'na fulanan, yaqul fa huwa dalilun ala annahu sami'a minhu ma ghairi. Wa qad takunu nun lil 'azamati lakin bikillah. Taib. Ini apabila perawi menjamakkan sighah dengan mengatakan haddatsana atau sami'na, maka ini menunjukkan bahwasanya dia mendengar bersama orang lain, sehingga berarti di situ di majelis ada orang lain yang juga yang mendengar dari syekhnya. Tapi juga ada kemungkinan lain yang diinginkan adalah sendiri apabila nun di sini apa lil azamah, untuk apa? Untuk membesarkan dirinya. Padahal diri sendiri. Tapi ini penggunaannya qillah sedikit. Taib. Wa awwaluha ay al-maratibi asrahuha ay asrahu siyaghil ada fi sama'i qailiha li'annaha la tahtamilul wasitah wa li'anna haddatsani qad tutlaqu fil ijazati tadlisan wa arfa'uha miqdaran ma yaqa'u fil imla'i lima fihi min at-tathabbuti wat tahaffuz. Wa tsalits wa huwa akhbarani. Sekarang dari sisi mana tingkatan-tingkatan itu dibedakan? Yang pertama, dari tingkatan-tingkatan itu yang paling sharih, yaitu apa? Asrahu siyaghil ada fi sama'i qailiha. Paling sharih, paling tegas dalam bahasa sighah ada bahwasanya dia mendengar orang yang mengatakannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kemungkinan adanya wasithah, ya kan? Ketika mengatakan haddatsani, dia tidak ada kemungkinan
perantara antara dia dengan syekhnya. Taib. Wali anna haddatsani qad tutlaqu fil ijazati tadlisan. Nah, dan dikarenakan haddatsani terkadang digunakan pada ijazah tapi untuk tadlis saja. Nah, tadlis ijazah dari gurunya. Tapi ini sangat sedikit. Kemudian yang paling tinggi kadarnya, nah, yang paling sharih tadi haddatsani. Kemudian yang paling tinggi kadarnya, nah, tingkatannya yaitu yang terjadi pada imla. Memang apa? Syekhnya mendiktekan. Karena ini padanya tasabbut dan tahaffuz. Betul-betul apa? Tasabbut dan juga betul-betul penjagaan terhadap apa riwayat itu. Kemudian tingkatan ketiga akhbarani warabi wa huwa qara'tu liman qara'a bi nafsihi 'ala syekh. Qara'tu. Bagi orang yang memang membaca sendiri pada syekhnya. Fa in jama'a ka an yaqul akhbarana aw qara'na 'alaihi fa huwa kal khamis. Wa huwa quri'a 'alaihi wa ana asma'. Ini kalau orang banyak qara'na atau quri'a atau qara'na 'alaihi. Ini tingkatannya seperti apa? Quri'a 'alaihi wa ana asma'. Wa 'urifa min hadza anna at-ta'bira bi qara'tu liman qara'a khabarun min at-ta'biri bil ikhbar li'annahu afsahu bi suratil hal. Apa? Wa huwa mana? Wa 'urifa. Taib. Perhatikan dulu. Fa in jama'a ka an yaqula akhbarana aw qara'na 'alaihi fa huwa kal khamis. Ya. Kalau dijamakkan yaitu apa? Quri'a 'alaihi wa ana asma'. Taib, karena bentuknya jamak, tingkatannya seperti quri'a 'alaihi wa ana asma'. Qala wa 'urifa min hadza anna ta'bira bi qara'tu liman qara'a khairun. Nah, liman qara'a khairun min at-ta'biri bil ikhbar. Li'annahu afsahu bi suratil hal. Maka diketahui dari hal ini bahwasanya ungkapan dengan qara'tu bagi orang yang membaca itu lebih bagus daripada apa? Daripada ungkapan akhbarani, ya. Kenapa? Karena itu lebih afsah, lebih apa? Lebih fasih dalam mengungkapkan, menggambarkan kondisi sebenarnya bagaimana dulu ketika dia apa? Mendapatkan hadis dari syekhnya. Tanbih, al-qira'atu 'ala syekh ahadu wujuhit tahammul 'indal jumhur. Dan membaca pada syekh itu salah satu apa? Metode tahammul di sisi jumhur. Dan di kalangan mutaakhirin yang seperti ini biasa ulama-ulama Saudiyah. Dalam durus mereka biasa ada yang membacakan kemudian mereka mensyarah. Wa ab'ada man aba dzalika min ahli al-Iraq. Wa qad ishtadda inkarul Imam Malik wa ghairihi min al-madaniyyin 'alaihim fi dzalik hatta balagha ba'dhum farajjahaha 'ala as-sama'i min lafdhi syekh. Jadi qiraah membacakan pada syekh ini salah satu metode tahammul di sisi jumhur. Cuman yang mengingkarinya, yang enggan dengan model itu ahlul Iraq. Taib. Dan pengingkaran keras terhadap mereka ini, terhadap ahlul Iraq. Di antara yang keras mengingkarinya Imam Malik dari ahli Madinah. Dalam hal tersebut sampai-sampai sebagian mereka merajihkan qiraah ala syekh dibandingkan sama langsung dari lafdz syekh. Jadi membacakan ke syekh itu sampai-sampai apa? Angkat lebih daripada apa? Mendengar langsung syekh yang membacanya. Ruya an Abi Hanifah wa ibn Abi Dhi'b wa ghairihim qala Sakhawi muhtajjina bi anna syekh law saha lam yatahayya lit talib ar-rad alaihi imma li jahalati aw li haibati syekh. Ya, hujahnya kenapa kalau dibacakan kepada syekh itu lebih kuat? Karena apa?
Karena kalau ada kekeliruan, kalau syekh yang baca, kalau syekh keliru, talib apa? Tidak akan membetulkan ya kan? Karena kemungkinannya tidak tahu atau karena apa? Sungkan. Karena wibawanya syekh tidak berani untuk membetulkan, atau memang karena nggak tahu. Aulidhanihi fima yakunu fihi taib fihi al-mahmal qabilan lil ikhtilafi anna dzalika madhhabuh. Atau karena apa? Karena ada sangkaan padanya ada kemungkinan lain yang bisa untuk ikhtilaf dan bahwasanya ini mazhab beliau. Ini kalau yang baca syekh. Tapi kalau yang membaca murid, syekhnya mendengarkan, ketika keliru langsung dibetulkan. Ini alasan mereka-mereka yang memilih qara'a ala syekh itu lebih kuat daripada sami'tu atau haddatsani. Wa dhahaba jam'un minhum al-Bukhari wa hakahu fi awaili sahihi an jama'atin min al-a'immah ila anna as-sama'a min lafzi syekh wal qira'atu alaihi yakni fi sihhah wal quwwah sawa. Wallahu a'lam. Ya, kemudian sederetan para imam lain, di antaranya Imam Bukhari, menghikayatkan dari sederetan para imam bahwasanya sama mendengar langsung dari syekh dengan dibacakan kepada syekh itu kesahihan dan kekuatannya sama. Tayyib. Wal imba'u min haitsul lughah wa istilahul mutaqaddimin bi makna al-ikhbar. Ini sebagaimana kita singgung tadi. Imba' sama dengan ikhbar. Dari sisi lughah. Demikian pula istilah mutaqaddimin. Illa fi 'urfil mutaakhirin fa huwa lil ijazah. Ya. Hanya saja kalau amba'ana di 'urf mutaakhirin, itu kedudukannya seperti apa? Ijazah untuk pengkhabaran, tapi ijazah saja. Ka'an li'annaha fi 'urfil mutaakhirin lil ijazah. Karena an memang pada 'urf mutaakhirin untuk ijazah. Biasa dalam ijazah lafadznya dengan an fulan an fulan an fulan atau ajazani fulan. Taib. Nah, ini pembahasan sekitar taib tahammul dan ada akhwan yang ya cukup kita mengetahuinya. Karena apa? Pada prakteknya ini zaman sekarang juga taib tidak berjalan. Taib tidak berjalan. Kenapa? Karena kitab-kitab sudah ditulis. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza walhamdulillah.